Halo, balik lagi di KSJ Pen. Hari ini kita mau warnain pakaian lagi. Nah, ini ada hoodie yang udah mulai pudar. Sebenarnya udah mulai merah sih. Dari warna hitam pekat, terus lama-lama dipakai kan kena matahari, warnanya jadi memerah seperti ini nih. Lihat nih. Terus ini juga di bagian lengannya hoodie tempur. Nah, ini di bagian depannya juga ada tagnya. Nanti kita shoot lebih detailnya ya, biar lebih enak. Nah, ini mau gue warnain ke warna hitam, mau dibalikin lagi. Untuk hoodie jangan lupa pakainya 200 ml buat hasil yang pekat. Jadi ini ada 200 ml fabric dye, udah sepaket ya, sama carrier sama finishernya. 200 ml mau kita pakai. Nah, kemarin juga ada yang tanya, untuk pewarna fabric dye itu bahan apa yang bisa menyerap dan bahan apa yang nggak bisa menyerap. Jadi untuk bahan yang bisa menyerap warna itu bahan-bahan dengan kandungan alami seperti katun sama kanvas yang alami ya. Nah, kalau misalkan bahan yang nggak bisa menyerap warna itu bahan-bahan kayak sintetis, kayak misalnya polyester, nilon, itu nggak bisa menyerap warna. Nah, ini gue kasih contoh, ini potongan-potongan bahan. Nanti bakal kita celup bareng sama hoodie-nya, kita lihat hasilnya kayak gimana. Ini yang pertama ada bahan kanvas alami, ini full kanvas ya, full kanvas 100%, kayak gini. Terus juga ini ada kanvas yang sintetis, jadi lebih glossy dia bentuknya dan nggak ada seratnya. Ini juga mau kita celup, ini kanvas sintetis. Yang terakhir ini biasa dipakai buat bahan-bahan kaos polo. Nah, kaos polo tuh ada campurannya, jadi nggak cuma katun 100%. Ada sih polo yang 100% katun, tapi kebanyakan polo itu ada campuran sintetisnya kayak gini. Jadi ini campurannya ada katun dan sintetis. Kita coba nanti hasilnya dari ketiga bahan ini dan juga hoodie yang full katun 100%. Oke, let's go. Nah, ini kita mau celupin ke air dulu buat bantu. Jadi kondisi pakaian tuh harus basah, jadi kita celupin ke air buat membantu proses pewarnaan lebih cepat, nyerapnya lebih rata gitu. Ini celup aja. Kalau bisa sih pakaian harus dalam kondisi bersih juga sih. Jadi biar warnanya tuh bisa nyerap maksimal gitu. Nah, ini tiga-tiganya mau kita basahin juga potongan bahannya karena mau kita celupin barengan. Oke, di sini udah ada air 8 liter. Jadi untuk satu hoodie itu kita harus pakai air 8 liter. Ini airnya mendidih. Jadi pengaplikasian itu nggak usah pakai kompor gitu, langsung pakai air mendidih aja di wadah ember bisa, atau di wadah plastik kayak gini bisa. Atau kalau nggak ada di stainless, wadah stainless juga bisa. Nah, ini pertama kita tuangin garam dulu 4 sendok. Nah, ini tuangin garamnya 4 sendok aja. Terus kita larutin dulu, kita aduk. Kita buka, pertama tuangin carriernya dulu buat ngeliatin warna ke semua bagian pakaian. Dituangnya semuanya. Nah, kita mau hasil yang maksimal, mau hasil yang lebih pekat, jadi kita tuang semuanya. Lu ngambil sendok di dapur. Next, kita tuangin fabric dye-nya. Ini masih ada tutupnya, dibuka dulu dalamnya. Tuangin full 200 ml. Ini 100 ml satu botol. Kita tuanginnya 200 ml ya. Nah, karena gue nggak mau tangannya kena begini nih, jadi kalau lo nggak mau juga pakai sarung tangan biar aman. Kan pengaplikasiannya diaduk ya. Ngaduknya bisa pakai tangan sebenarnya, atau bisa pakai pipa, bisa pakai sendok, atau bisa pakai capitan juga. Jadi pastiin sebelum pakaiannya masuk, ini kita aduk sampai rata dulu semuanya. Jadi biar carrier sama pewarnanya itu menyerap, nyampur. Biar carrier sama pewarnanya itu nyampur. Oke, kita masukin hoodie-nya sama bahan, hoodie sama bahan potongannya ini kita masukin dulu nih. Nih, bahan-bahannya yang udah basah, terus sama hoodie-nya kita masukin. Oke. Habis itu kita aduk selama 40 menit. Jadi kenapa prosesnya 40 menit diaduk? Biar pewarnanya itu meresap maksimal. Aduknya harus konstan ya. Jadi jangan diemin 40 menit, tapi harus diaduk. Soalnya kalau cuma didiemin doang, takutnya nanti ada bagian yang nggak kena warnanya. Tuh. Jadi diaduk selama 40 menit, konstan. Nah, kalau udah diaduk selama 40 menit, didiemin selama 40-50 menit. Nah, proses pendiaman itu untuk suhunya turun sampai ke 30-40 derajat.
gitu. Nah kalau suhunya udah turun baru kita aplikasiin finisher. Nah kalau kalian nggak punya alat buat ngukur suhunya, itu didiemin aja selama 40-50 menit. Oke, ini udah 40 menit, jadi kita mau aplikasiin finisher. Ini kalau diukur suhunya udah sekitar 30-40 derajat. Next step, aplikasiin finisher. Jadi finishernya itu dituang di wadah. Ini 600 ml karena buat hoodie. Jadi kita pakai 2 finisher. Jadi finishernya dicampurin dulu ke sini, abis itu dimasukin ke wadahnya. Oke. Nah ini kan kalau misalkan masuk sini, finishernya ini harus larut dulu sama airnya. Jadi kita aduk. Ini air panas ya, bisa pakai air panas atau bisa pakai air hangat. Kalau airnya nggak hangat atau panas, finishernya nggak bakal larut. Diaduk sampai nggak jadi kayak gini nih, sampai ini jadi air. Oke, kalau udah larut langsung kita tuangin. Nah sebelum tuangin ini kita singkirin dulu pakaiannya. Jadi bentar ya, pakaiannya diangkat dulu. Oke, ini finisher ya, cemplungin. Jadi biar finishernya tuh rata dulu gitu sama warnanya. Baru pakaiannya kita masukin lagi, kita aduk. Finisher sama pewarnanya kita celupin lagi. Oke, kita aduk 20 menit konstan. Bahan-bahan yang tadi selain hoodie, mana tadi? Nah, ini yang kanvas alami, ini yang kanvas sintetis. Nah, dari sini ya udah beda pekatnya ya. Nanti ini kalau dibilas bakal jadi putih lagi dia. Nggak putih 100% sih, jadi kayak grey gitu. Tuh. Diaduk selama 20 menit, terus habis itu langsung dibilas karena kalau nggak dibilas sisa-sisa pewarnanya masih nempel kan di pakaiannya. Jadi harus dibilas sampai bersih. Nah untuk bilasnya tipsnya itu bisa pakai mesin cuci atau bilas manual pakai ember juga bisa. Bilasnya kalau mau maksimal itu pakai deterjen. Jadi dicuci sampai bersih, sampai airnya itu bening, nggak ada sisa catnya lagi. Habis itu baru bisa dipakai. Oke? Kita bilas. Coba.